nggak ada yang jawab ya? Kakak ulang ya sekali lagi. Kakak mau dengar suaranya ya. Ayo jawab yang keras, oke? Shalom, apa kabarnya adik-adik? Nah, gitu dong. Semuanya harus bersemangat untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan untuk mengikuti ibadah online kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mengikuti ibadah online. Walaupun Tuhan, kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak akan mengubah atau mengurangi semangat kami di dalam memuji dan mempermuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan, lewat kehidupan kami, anak-anak-Mu, Engkau boleh disukakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau dengar dulu nih semangatnya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau adik-adik semua di rumah teriak haleluya 3 kali. Oke? Haleluya 3 kali ya. Kakak mau dengar suaranya, teriak yang keras. Oke? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian dengan judul Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Adik-adik semua di rumah harus ikut nyanyi ya, dan juga harus pakai gerakan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Nah, gimana adik-adik? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Tentunya ya, semuanya harus tetap semangat. Nah, selanjutnya kita mau naikkan satu pujian lagi dengan judul I Love You Jesus. Ayo semuanya semangat ya. Yuk kita nyanyiin. Jesus, deep down in my heart, I love you,
heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, tahu nggak artinya I love you Jesus, deep down in my heart? Apa artinya? Itu artinya adik-adik semua mencintai Tuhan Yesus lebih dalam dari apapun juga, ya. Kakak mau lihat dulu siapa yang cinta Tuhan Yesus lebih dari segala apapun juga. Tunjuk tangannya. Mana ya? Kakak lihat dulu. Wah, semuanya ternyata cinta sama Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, khusus di ibadah online kali ini ada teman-teman yang ingin mempersembahkan sebuah pujian, ya, dengan judul "Aku Mau Cinta Yesus Selamanya". Dan nanti yang akan berdoa untuk firman Tuhan adalah Kak Ida. Ya. Selamat menyaksikan.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati setiap hati kami, telinga kami, pendengaran kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini boleh kami mengerti, kami boleh memahaminya, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena satu yang kami rindu Tuhan, dalam keadaan apapun kami mau mencintai Yesus selamanya, karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi adik-adik kami yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu meskipun di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, kakak percaya pagi hari ini kita semua diberikan oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak akan bercerita tentang perjalanan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, di mana mereka Tuhan perintahkan untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dan tema untuk firman Tuhan pagi hari ini judulnya adalah Jangan Takut. Ya. Setelah Tuhan membebaskan umat Israel, ya, maka bangsa itu keluar dari tanah Mesir dan mereka mengembara untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu yang kita tahu bersama adalah tanah Kanaan. Nah, kemudian ketika bangsa Israel berada di sebuah padang gurun yang bernama Gurun Paran. Apa namanya adik-adik? Gurun Paran. Ya, betul sekali. Tuhan memerintahkan kepada Musa agar ia memilih 12 orang untuk menjadi pemimpin, ya, atau kepala dari tiap-tiap suku Israel. Nah, maka terpilihlah 12 orang dari masing-masing suku yang ada. Kemudian Musa mengutus ke-12 orang itu untuk mengintai tanah Kanaan, ya, yaitu tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Maka ke-12 orang pengintai ini tadi, mereka mulai melakukan atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh Musa. Ya, mereka mulai mengintai, mereka mulai mengamat-amati akan tanah Kanaan. Ya, Musa katakan, kalian pergi, ya, ke tanah Negeb dan naik ke daerah pegunungan. Kalian amat-amati bagaimana keadaan negeri Kanaan itu, ya. Apakah orang-orangnya tinggi besar? Apakah di situ mereka kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Lalu apakah negeri yang mereka diami itu baik atau buruk? Nah, kemudian lalu apakah kota yang mereka diami itu tempatnya terbuka atau berkubu? Nah, berkubu itu maksudnya adalah bahwa tempat itu atau daerah itu ada bentengnya, ya, ada pagar tembok dengan pintu yang tinggi. Nah, lalu kemudian Musa lagi berkata, kalian harus periksa apakah tanahnya subur atau tidak. Kemudian apakah di situ banyak pohon-pohon atau tidak. Ya, kalian harus bawakan sedikit saja hasil dari negeri itu, ya, karena pada waktu itu lagi musim buah anggur. Wah, banyak sekali ya tugas yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan oleh 12 pengintai ini. Ya, mereka dengan cermat mendengarkan perintah itu dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan Musa kepada mereka, yaitu 12 orang pengintai ini. Dan singkat cerita, akhirnya ke-12 pengintai ini mereka pergi mengintai tanah Kanaan. Ya, selama berapa hari adik-adik? Selama 40 hari lamanya. Ya, 40 hari mereka harus menyelesaikan
tugas mereka untuk mengintai, ya, untuk mencatat semua apa yang diperintahkan Musa kepada mereka. Nah, setelah mereka selesai, mereka menghadap kembali kepada Musa sambil membawa apa? Mereka membawa setandan, ya, buah anggur, ya, setandan buah anggur hasil dari tanah Kanaan sebagai bukti bahwa memang negeri itu, ya, adalah apakah negeri itu subur atau tidak. Ya, lalu mereka mulai menceritakan kepada Musa. Mereka menghadap semua, ya, semua menghadap kepada Musa. Mereka katakan bahwa di negeri Kanaan itu tanahnya subur sekali. Dan buktinya tadi mereka bawa setandan buah anggur yang masih segar, ya. Lalu mereka juga katakan bahwa negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tetapi, ya, ada tetapinya, adik-adik. Apa mereka katakan? Tetapi Musa, ternyata semua penduduk tanah Kanaan itu sangat kuat. Kotanya berkubu-kubu, ya. Kotanya punya benteng yang tinggi, punya tembok yang besar. Dan di antara mereka juga terdapat apa? Manusia-manusia raksasa, ya. Manusia-manusia yang badannya tinggi besar. Bahkan kita harus menghadapi ada 7 bangsa yang besar. Wow, kalau kita sekarang bilang luar biasa, ya adik-adik, kita bisa bayangkan. Kalian bisa bayangkan, mana mungkin umat Israel yang kecil, ya, yang sedikit itu bisa menang mengalahkan mereka semua. Mustahil kan? Tidak akan mungkin. Nah, makanya ke-10 orang pengintai itu berkata kepada Musa, tidak mungkin Musa, kita bisa melawan dan mengalahkan orang-orang itu. Ya. Mimpi kalian, itu mereka bilang kepada Musa. Jadi 10 orang ini, ya, 10 orang pengintai tadi, mereka menyampaikan berita yang buruk, berita yang negatif, ya, berita yang membuat umat Israel akhirnya menjadi bagaimana? Mereka ketakutan, mereka khawatir. Nah, tetapi ada 2 orang pengintai lagi. Kalau tadi kan 12, 10 menyampaikan berita yang negatif, berarti sisanya ada 2. Nah, 2 orang ini tadi, 2 orang pengintai ini, mereka memberitakan berita yang sebaliknya, atau berita yang positif. Siapa kira-kira mereka, adik-adik? Ya, betul. Yosua dan Kaleb. Ya, mereka memberikan berita positif. Kaleb mencoba untuk menenangkan hati bangsa Israel pada saat itu, ya. Kaleb mencoba untuk menenangkan semua bangsa itu, ya, di hadapan Musa. Kaleb berkata, "Oh, tidak. Kita harus tetap maju dan kita pasti bisa taklukkan, ya. Kita akan tundukkan dan kita akan kuasai negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya." Begitu antusiasnya, ya, begitu semangatnya Kaleb waktu dia menghadap Musa di hadapan umat Israel yang banyak pada saat itu. Kita yakin, kita percaya, kita pasti bisa mengalahkan mereka, kita pasti bisa menundukkan mereka. Karena apa, adik-adik? Lanjut Kaleb, dia katakan, sebab Tuhan menyertai kita, ya. Kaleb katakan, asal kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti bisa menaklukkan negeri Kanaan. Ya, itu yang disampaikan oleh Kaleb. Namun sayang sekali, ya, adik-adik, orang-orang Israel lebih banyak mempercayai ke-10 pengintai itu tadi, ya, karena mereka percaya. Mengapa mereka percaya? Mengapa mereka lebih percaya kepada 10 orang pengintai ini? Ya, karena kadang kita lihat, karena mereka kan 10 orang, 10 banding dengan 2 orang, cuma Yosua dan Kaleb, tentu suara terbanyak yang akan mereka ikuti. Sedangkan 2 kan cuma sedikit, tidak mungkin. Mereka pasti percaya 10 orang pengintai ini tadi, mereka lah yang bisa dipercaya karena mereka banyak. Ya, akhirnya umat-umat Israel mereka memberontak, ya, karena mereka takut
menghadapi orang-orang Kanaan. Mereka menolak untuk pergi ke tanah perjanjian dan mereka ingin kembali pulang ke tanah Mesir. Ya, selanjutnya apa yang terjadi? Setelah umat Israel menolak untuk mereka keluar dari Mesir, maka Tuhan pun akhirnya marah, ya. Sehingga bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Apa hukuman Tuhan? Mereka berputar-putar di padang gurun selama berapa tahun? Selama 40 tahun. Umat Israel, bangsa Israel yang harusnya bisa dengan cepat masuk Kanaan, mereka harus berputar-putar selama 40 tahun, ya. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, perjanjian Tuhan harusnya diberikan kepada umat Israel. Dan yang bisa masuk ke tanah perjanjian pun, ya, firman Tuhan katakan cuma ada beberapa orang. Ya, cuma ada beberapa orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ada berapa? 10? Atau 12? Ya, cuma 2 orang. Cuma 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, yaitu 2 orang pemuda ini, Yosua dan Kaleb. Nah, sementara yang lainnya mati dalam perjalanan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Semua mereka berbuat jahat dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau yang lain-lainnya itu adalah orang-orang yang mereka berusia 20 tahun ke bawah. Mereka lahir dalam perjalanan waktu menuju Kanaan. Nah, jadi pagi hari ini kita sudah mendengar cerita kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menghendaki sebetulnya umat-umatnya hidup di dalam ketaatan. Tetapi karena mereka takut, maka mereka gagal mempercayai Tuhan. Nah, pagi hari ini apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang bangsa Israel ini? Kita semua sudah mendengar, nah, kita semua sudah tahu bagaimana lika-liku perjalanan umat Tuhan menuju Kanaan. Kita tidak boleh takut, ya. Kalau kita takut, berarti kita kurang apa? Kita kurang percaya, atau bahkan kita tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena rasa takut, kurang percaya kepada Tuhan itu adalah apa? Dosa. Ya, ketika kita takut, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, itu berarti kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, harusnya kita tidak takut, tetapi kita hormat hanya kepada Tuhan saja. Nah, kalau sama setan atau hantu atau hal-hal yang mengerikan, kita boleh takut tidak? Ya, kita tidak boleh takut. Tapi harusnya kita tetap percaya bahwa apapun yang kita hadapi selalu ada Tuhan Yesus. Ya, sekalipun saat ini, ya, kalian bisa lihat ada banyak orang-orang ketakutan saat ini. Mereka takut ke sana, mereka takut ke sini, mereka takut melakukan ini dan itu. Ya, apalagi takut ada sakit penyakit yang bisa menyerang kita, seperti bangsa Israel takut dengan raksasa-raksasa yang menguasai tanah Kanaan. Nah, kalau kita takut, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu penuh kuasa? Ya, katanya Tuhan itu penuh kuasa, katanya Tuhan itu penuh mujizat. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat kalau kita takut? Ya, oleh karena itu, mari biar pagi hari ini kita minta kepada Tuhan Yesus agar kita diberikan keberanian untuk apa? Keberanian untuk berdoa, keberanian untuk kita bersaksi, ya, keberanian untuk kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, jangan takut karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, ya. Ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dia lebih besar dari apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, apapun itu. Nah, kalau kita berani, Tuhan Yesus akan pakai kita
dengan luar biasa. Amin. Ya, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini atas kami semua Tuhan. Bapa, kami tidak ingin seperti umat Israel dan kami juga tidak ingin seperti 10 orang pengintai yang mengalami ketakutan ketika mereka menyaksikan sesuatu di hadapan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau seperti Yosua dan Kaleb, sekalipun kondisi keadaan, fakta yang mereka hadapi adalah hal-hal yang tidak mungkin mereka bisa kerjakan. Tapi ketika ada Tuhan, ya ketika Tuhan ada di dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan berperang bagi kami. Engkaulah yang akan memberikan kekuatan. Engkaulah yang akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam pagi hari ini dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut lagi. Karena ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami pun sebagai anak-anak sekolah minggu, kami akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kasih anugerah-Mu, biar rahmat-Mu Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu selalu menyertai hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu. Engkau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, hikmat-Mu terus ada pada kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati. Dengan penuh kuasa kami terus menjalani kehidupan ini, sehingga kami pun akan Engkau pakai menjadi generasi-generasi yang akan terus Tuhan pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat Tuhan kita katakan amin. Shalom adik-adik semua. Tadi sudah dengan renungan firman Tuhan ya. Di situ dikatakan temanya adalah jangan takut. Ya, di masa-masa saat ini adik-adik nggak boleh takut, tapi harus tetap jaga kebersihan dan juga jaga kesehatannya ya. Nah, adik-adik kan di rumah aja nih, pasti bosan ya kan. Nah, hari ini kakak mau ajak kita bikin kreasi seperti ini. Ya, yang bisa ditekan, ini bisa ditekan untuk di dalamnya. Ya. Kemudian ini gambar hati, tulisan I love you Jesus. Nah, sekarang kita mau contohin dengan bentuk yang bulat. Jadi pertama-tama bahannya adalah 2 lembar tisu seperti ini. Kemudian isolasi, lakban, pen, dan juga gunting, ada lipstick ya. Kita cari tahu buat apa sih lipstiknya, nanti kakak kasih tahu ya. Nah, jadi pertama ambil 2 lembar tisu seperti ini, lalu kemudian bentuk sesuai keinginan adik-adik. Nah, kali ini kakak buat yang bentuk bulat ya. Untuk bagian belakangnya kakak tempel lakban seperti ini ya. Dibuat bentuk lingkaran, kemudian tempel dengan lakban atau isolasi seperti ini. Setelah itu kita gunting. Nah, ini yang sudah kakak gunting ya. Jadi permukaannya licin ya adik-adik, karena ini adalah isolasi yang kita tempel di atas kertas tisu tadi, dan yang sudah digunting mengikuti polanya, yaitu pola lingkaran tadi. Dan ini untuk bagian depannya kakak gambar seperti ini, kemudian kakak totol-totolkan lipstick di samping sini dan di samping sini ya, supaya ada warna merahnya di pipinya. Kemudian kita tempel lagi isolasinya menutupi gambar muka yang sudah kita gambar tadi.
untuk bagian depan kita sisakan ya samping-sampingnya untuk merekatkan dengan bagian belakangnya. Nah, sebelum lakban atau isolasinya kita tutup semua, kita masukkan dulu kapas ya adik-adik ke dalamnya seperti ini ya, supaya dalamnya tuh empuk. Lalu kemudian kita tempelkan yang rapi. Nah, ini sudah selesai ya, sudah ditempel semua samping-sampingnya, dan ini yang bentuk bulat. Oke, ini yang bentuk persegi, dan ini yang bentuk hati. Nah, ini hasil kreasinya ya, ada yang bentuk persegi, ada yang bentuk bulat, juga ada yang bentuk hati ya. Adik-adik bisa coba sendiri di rumah. Bila kesulitan mungkin bisa minta bantuan orang tua, kakak yang ada di rumah. Oke, itu aja kreasi kita hari ini. Sampai bertemu di sekolah minggu online kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, jadi adik-adik, sampai di sini ibadah online kita. Pesan kakak, walaupun kita sekarang sedang di rumah aja, tapi jangan lupa untuk tetap berdoa dan baca Alkitab ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.